Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita update ya beberapa berita untuk para viewer kita. Tapi tentu saja fokus kita itu bagaimana masa depan negara kita ini dan juga bagaimana realitasnya pada hari ini. Ya. Masa depannya kita lihat masih ternyata gerakan 3 periode masih jalan terus. Tapi ada juga yang lucu-lucuan lah saya kira gerakan Prabowo Jokowi. Kemarin ada berapa gelintir orang lah yang mendeklarasikan di Car Free Day. Nah, tapi ada juga survei. Kita biasanya jarang ngomongin survei, tapi surveinya agak menarik ya, indikator politik ini karena ini memotret tingkat kepuasan pemerintah, pemilih partai-partai pendukung dan juga oposisi terhadap Jokowi. Yang sangat menarik ini disebutkan ternyata pemilih partai-partai pendukung Jokowi itu sekarang mulai banyak yang tidak puas. Dan seperti kita duga, yang paling tinggi yang tidak puas itu adalah Nasdem. Kan? Gini. Nasdem ini disebutkan bahwa sekitar angkanya sampai 60,4% pemilih Nasdem itu tidak puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian PAN, nah ini PAN ini yang baru aja bergabung, gitu ini menarik juga 58,6% nggak puas dan P3 52,2% juga tidak puas. Nah, Gerindra itu juga angkanya tinggi, yang nggak puas ke 5,2%. Ini penting ini untuk yang mau menggandeng Prabowo Jokowi. Nah, yang puasnya masih tinggi itu PKB, Golkar, dan PDIP gitu, Bung Rocky. Nanti kita kaitkan juga ketidakpuasan ini dengan soal stok solar dan stok pertalite yang sudah mulai menipis. Silakan, Bung Rocky. Iya, berita-berita politik kita itu bukan soal baik dan buruk. Ya. Jadi soal lucu dan makin lucu. Setuju. Dan itu satu paradoks, ngapain nggak puas tentang hal yang jadi orang anggap ya kok baru nggak puas sekarang, mama bilang lucu amat kalian. Wah, nunggu bangkrut dulu baru nggak puas. Jadi soal semacam ini itu dengan kuat menunjukkan bahwa efek dari tekanan publik itu membuat partai-partai yang tadinya masih bergerombol di istana mulai pelan-pelan nyari gorong-gorong buat keluar dari istana tuh. Dan itu yang dibaca oleh surveyor-surveyor yang juga sebetulnya diam-diam mulai keluar dari pengaruh istana. Kan itu intinya kan. Bagaimanapun indikator segala macam itu kan survei yang biasnya nggak kira-kira dari segi kesempatan. Jadi kalau baru sekarang diucapkan ya itu artinya banyak kelucuan. Tapi nggak ada soal kita sambut mereka supaya bergabung di LBP, Liga Boykot Pemilu. Karena kalau nggak puas ya ngapain ada di situ terus. Kita nggak puas sampai 2024, mau ngapain? Nunggu amplop apa? Ini partai-partai yang udah nggak dapat proyek dan merasa bahwa sekaranglah kita bersama-sama dengan rakyat. Ya bagus juga. Walaupun terlambat tuh, tapi konsistensinya ada tuh, mau bersikap apa terhadap kritik yang pasti makin lama makin kuat, apalagi setelah ekonomi nggak bisa diselamatkan, itu artinya mereka mulai melihat potensi oposisi untuk memimpin kan. Nah oposisi nggak ada masalah karena oposisi yang ada di dalam justru Gerindra tuh. Nah itu menunjukkan bahwa memang dari awal orang tidak ingin agar supaya Gerindra ada di dalam kabinet. Tapi kalau dia mau balik ke oposisi juga big question mark, apa mau diterima oleh Mak. Jadi kalau mereka bilang kami nggak puas dengan Jokowi, ya suka-suka lu dah, kita juga nggak puas dengan kalian. Kan begitu kira-kira. tapi tentu saja menurut saya ini menjadi menariknya adalah menurut saya gini, kalau Nasdem clear lah sejak awal kan dengan mengusung 3 nama itu, dia kelihatannya sudah mulai mencari ikhtiar di jalan keluar gitu ya. Nah sementara yang justru yang tadinya mau keluar terus masuk itu seperti PAN khususnya dan juga ada P3, kita tahu juga sebenarnya mereka sedang mencari jalan ikhtiar jalan keluar, tapi kan sudah disandera di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu itu. Ternyata kemudian mereka mereka pemilihnya tidak puas dengan Jokowi gitu. Jadi saya kira nanti siapapun yang akan berkoalisi, katakanlah Jokowi tetap akan memanfaatkan KIB gitu, ada di situ ada P3 dan PAN atau Ganjar memanfaatkan itu, mereka tahu juga ini sih tiket kosong gitu, nggak ada gunanya juga ini kan. Ya kan PAN kan memang kalau saya bilang partai agak norak itu kena delik enggak tuh. Karena memang norak ada di dalam tapi nggak hitung konstituen yang di luar.
Kan kita tahu masa PAN itu udah cerai-berai di bawah, kan ada yang ke Pak Amin Rais, ada mungkin yang balik ke pengaruh Sutrisno Bakhir. Jadi semua yang ada di dalam PAN itu sebetulnya tidak lagi solid. Walaupun ketua PAN-nya tetap menganggap bahwa ini partai masih bisa dijadikan alat tukar tambah. Tapi ngapain tukar tambah apa? Demi apa sebetulnya? Jadi PAN masuk ke dalamnya itu ya elitnya aja yang masuk ke partai kan. Masanya tetap nggak mau ikut kan, karena lebih berakal masa PAN daripada elitnya. Demikian juga Gerindra, demikian juga Nasdem segala macam. Jadi keadaan ini memperlihatkan bahwa ada kondisi baru, yaitu orang ingin mempercepat pemilu sebenarnya. Karena kalau orang nggak percaya, ngapain tunggu 2024? Logikanya begitu. Jadi mestinya indikator juga kasih pertanyaan berikut. Apakah kalian ingin mempercepat atau memperlambat pemilu? Kan mestinya begitu kan. Logika penelitian begitu. Kalau Anda udah nggak puas, Anda mau percepat. Jadi jangan berhenti yang ini nggak puas. Itu juga ngaco tuh indikator. Dia mesti lurusin pikiran dong. Ini kami menemukan bahwa partai-partai pendukung rejim tinggal elitnya yang pro pada istana, yang lain sudah tidak percaya. Maka pertanyaan berikutnya, masih mau mendukung sampai 2024 atau tidak? Begitu cara membuat pertanyaan survei kalau mau kritis gitu ya. Ya, karena tetap saja memang indikator menyisakan bahwa kepuasan Jokowi masih di atas 60% gitu. Dia belum tuntas, tapi dia udah mulai main-main dengan menyatakan bahwa para pemilihnya tidak mendukung lagi kan gitu. Nah, sekarang saya kira gini ya, kalau kita lihat realitas di lapangan, wajar sih tidak puas seperti Anda sebutkan, dan itu sebenarnya sudah tidak cukup puas. Tapi kalau mereka tahu realitas, itu sekarang mereka pasti surveinya akan lebih drop lagi. Ini saya bacakan soal BBM saja ini, karena kita ingat bahwa soal BBM ini kan pasti dampaknya itu langsung ke seluruh harga-harga kebutuhan, karena ini sebagai distribusi ya, Bung Rocky ya. Ini saya bacakan ini ya. Ini saya kutip dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga nih, itu Ginting, bahwa hingga Juni, nah ini Juni ya, realisasi penyaluran solar itu sudah mencapai 8,3 juta kiloliter. Sedangkan kuota yang ditetapkan pada tahun ini hanya 14,9 juta liter. Artinya dalam setengah tahun itu udah lebih. Udah lebih kan. Kemudian Pertalite itu sudah mencapai 14 juta kiloliter di Juni, sementara tahun ini hanya 2,3 juta kiloliter. Ini sebenarnya ya, jadi kalau dilihat secara proporsional, kata dia, di pertengahan tahun saja sudah lebih dari 50%. Bahkan untuk Pertalite sudah di atas 60%. Nah, kita tahu biasanya pada bulan Desember itu nanti kan banyak sekali ada orang liburan, apa segala macam sekarang. Dan itu kan kebutuhan konsumsi bahan bakar itu semakin tinggi. Ini artinya sebenarnya ngomong, jangan marah ya kalau nanti sebelum tahun berakhir udah habis karena kalian yang habisin. Kira-kira gitu logika mereka. Logika pertama. Ya memang itu akhirnya kan, kalau kita lihat pergerakan juga harga energi dunia itu, terutama pesawat itu kan, ini saya juga lagi kesel nih karena saya mau pergi ke Nepal tuh. Ternyata begitu dibuka bulan ini harga tiketnya 7 juta itu. Nanti bulan Oktober itu dia bisa udah 25 juta, 3 kali lipat itu kan. Jadi memang terlihat itu nggak bisa dicegah. Jadi kalau Pertamina atau negara misalnya siapkan anggaran untuk membail out Pertamina, itu juga 3 bulan juga habis tuh. Dan hutang kita jadi nambah terus, lalu bangkrut lah. Tapi bangkrutnya itu nggak ada soal, karena akan dipertahankan terus. Sama seperti Garuda udah bangkrut, masih mau dipertahankan. Tapi kalau soal harga yang betul-betul disebabkan oleh energi itu, yaitu kebutuhan pokok, naik, itu mau disuplai dengan apa? Mau disubsidi dengan apa itu? Jadi efek dari pengangkutan yang naik itu pasti pada harga bahan yang naik, inflasi naik lagi. Tetapi semua ini sekedar menunjukkan bahwa mencicil, menyogok rakyat dengan cicil itu nggak akan mempan lagi. Dan rakyat tahu bahwa kalian menyimpan uang, sementara kami di bawah itu UMKM berantakan semua yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi bahwa di masa pandemi itu akan diselamatkan. Nggak terjadi tuh. Nah, udah kita siap-siap aja, kemarahan masa itu akan bertemu dengan ketidakpuasan partai-partai politik tadi. Dan jadi selamat datang sekali lagi pada percepatan pemilu. Iya. Ini karena kita tahu kan dampak dari harga
bukan, kalau ini saya kira udah bukan harga BBM, tapi kelangkaan BBM itu akan yang terjadi ya. Kalau sampai pertengahan tahun saja udah lebih dari 50%, kan artinya arahnya menuju kelangkaan, dan pilihannya itu adalah BBM yang tidak disubsidi, dan itu harganya tidak terjangkau oleh publik. Ya itu kita hitung ya mungkin 4 minggu lagi tuh. Dari 6 juta itu habis dalam 8 minggu tuh. Jadi betul-betul itu akan terjadi tuh, dan kita nggak tahu bagaimana caranya. Kalau tanya Sri Mulyani, dia nggak tahu juga bagaimana nalangin itu kan. Satu-satunya cara adalah menyerah gitu, beritahu pada rakyat bahwa kita sedang menuju ke Sri Lanka. Mestinya Sri Mulyani yang ucapin itu. Saya Sri Mulyani memperingatkan bahwa kita bangsa ini sedang satu langkah menuju Sri Lanka tuh. Begitu. Jadi enak tuh kan dibikin judulnya tuh. Rimanya enak. Nah, ini ada satu jurus atau tetap kaitannya dengan soal pemburukan ekonomi, karena ini sekarang kaitannya bagaimana pemerintah menyangga atau yang kita sebut sebagai social safety net ya, soal BLT. Ini baru geger ditemukan belakangan ini, rupanya ada penggalian ini di kawasan Depok. Di Depok ini ditemukan di satu kawasan ada beras yang ditimbun di sebuah lahan begitu, dan ternyata kemudian bikin geger itu adalah beras bansos. Nah, diusut-usut itu katanya ini beras bansos yang disalurkan oleh JNE, nilainya besar sampai 1 ton. Nah, ini geger lah orang. Ini peristiwa lama ternyata, karena baru saja penggalian, dan kemudian JNE memberikan penjelasan, yaitu memang sudah sesuai dengan perjanjian, ketika ada barang-barang yang memang tidak layak untuk disalurkan, mereka musnahkan. Nah, tetapi kan yang buat kita, oke, itu clear bahwa penjelasan JNE seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, ini jangan-jangan seperti fenomena gunung es gitu ya. Ini penemuan di sini ini saja, bisa jadi terjadi di tempat lain. Bayangkan gitu kalau kemudian sampai di level itu pun ketika ada krisis, ada bantuan, tapi ternyata bantuannya tidak memenuhi standar dan harus dimusnahkan. Itu kelihatannya CCTV-nya mati tuh di tempat penimbunan itu. Ya udah, tetap kita ada di dalam, ini kan satu paket dari manajemen yang buruk gitu kan. Ya kadaluarsa berasnya ternyata membusuk karena mungkin ada yang ngincer tadinya, nggak sempat dia angkut semua, atau jadi dia busuk di tempat. Kan kita tahu dalam keadaan krisis itu para penumpang gelap itu memanfaatkan fasilitas itu, logistik terutama. Nah, kasus ini itu betul tadi, itu sangat mungkin juga dalam soal yang lain, kebutuhan pokok yang lain juga begitu. Dan itu yang menunjukkan bahwa sejak awal yang disebut dana penyelamatan ekonomi, memang isinya adalah colongan para kartel kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita berbasis pada soal tadi. Seluruh dana yang di mana tuh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tadinya Perpu, begitu disahkan itu ternyata di belakangnya itu begitu banyak hal yang masih mesti diaudit secara forensik itu. Karena ini semua terhubung dengan keperluan untuk memperbaiki ekonomi itu, dalam upaya untuk menyalurkan dana PEN, tetap bagian-bagian yang disebut kebutuhan dasar harus dipenuhi dulu tuh. Jadi penemuan ini pasti tersambung juga dengan soal-soal lain yang terkait dengan penyelundupan lah, atau penimbunan, atau manipulasi data. Itu aja intinya kan. Nah, ketidakpercayaan itu yang semakin terbongkar lah. Dan itu yang memungkinkan pemerintah akhirnya mesti menutup WhatsApp group supaya nggak viral kemana-mana. Ini busuk. Ya. Wah, itu bahaya. Ini saya baca, ini saya nggak begitu yakin. Ini hari ini ada aksi lempar botol kencing ke Kominfo, ini katanya jam 2 akan dilakukan. Saya tidak tahu apakah ini akan dilakukan atau itu hanya hoax. Saya belum melakukan verifikasi, tapi saya menerima itu di WhatsApp group, Bung Rocky ya. Ada poster yang mengajak rame-rame untuk lempar kencing ke Kominfo. Tapi yang jelas yang bukan hoax itu adalah soal tagar blokir Kominfo. Ini lucu nih. Kominfo yang biasanya tukang blokir sekarang diajak diblokir rame-rame gara-gara aksi mereka juga memblokir beberapa PSE ya. Iya, itu akhirnya muncul gerakan sosial itu yang disebut sebagai counter culture kan. Orang merasa ini hoax apa enggak ya, disuruh lemparin air kencing ke botol-botol ke Kominfo itu. Mau hoax atau bukan, itu perasaan publik begitu. Karena itu reaksi publik ya seperti itu tuh. Dan saya ingin supaya itu bukan jadi hoax, supaya ada pelajaran bahwa hak rakyat juga untuk mengucapkan protes itu sama kasarnya dengan
hak Kominfo untuk membendung informasi rakyat kan. Jadi kalau dianggap itu nggak beradab, oh itu biasa aja, itu ekspresi doang. Lempar telur sama lempar kencing itu sama, itu ekspresi itu. Itu bukan kriminal, itu fasilitas buat ekspresi itu. Karena itu di luar negeri dilempar telur busuk tuh ya itu nggak kena delik, karena itu bagian dari ekspresi itu. Lain kalau nonjok. Jadi sebetulnya kan yang dilemparin kan bukan molotov kan, itu kan air kencing. Yang dilemparin kan bukan granat, telur busuk. Jadi itu semua mesti kita terima sebagai ekspresi publik. Dan itu yang menerangkan bahwa memang survei indikator benar, publik udah nggak suka karena itu semua institusi negara itu dibusuk-busukin atau dikencing-kencingin. Nah, saya ingin membiasakan ini sebelum undang-undang KUH pidana ini dilaksanakan, gitu kan katanya kita kalau memberi kritik harus memberikan solusi. Jadi sebenarnya semua yang kita sampaikan tadi solusi kepada pemerintah gitu agar jangan terjadi semuanya, karena kalau terjadi situasi memang sangat memburuk dan itu yang langsung terkena dampaknya adalah rakyat dulu, tapi kemudian ujungnya adalah pada pemerintah. Itu ya bagian solusi kita begitu ya Bung Rocky ya. Kita ngingetin loh gitu. Ya selalu kita ingetin walaupun gratisan ingatan kita kan. Karena sebetulnya kita udah bayar mereka yang mesti cari solusi itu. Ya. Jadi sebetulnya memang yang dari awal kita deteksi bahwa ini eskalasi akan terjadi. Mau dijaga dengan cara apa yang nggak ada cara cegah. Cara satu dan cara tiga adalah percepat pemilu tuh. Kan eskalasi ini kalau sampai 2024 wah itu bergabung dengan soal rasisme, bergabung dengan konflik agama, bergabung dengan krisis dunia segala macam. Mending sekarang diselesaikan. Nah, buat menyelesaikannya ya tadi ikut LBP aja tuh. Karena KPU udah tunggu-tunggu juga nggak dapat duit. Jangan-jangan KPU memang udah tahu ya memang ini disengaja untuk tidak. Nah, wah ini solusi yang luar biasa dari Anda. Saya kira dan Anda berarti semua pembicaraan Anda tadi kalau nanti KUHP sudah diundangkan, Anda nggak akan kena karena Anda sudah memberikan solusi, mengkritik, ya, kemudian memberikan solusi. Oke, Oke. Solusi yang lain adalah 0%. Kembalikan pada 0%. Yes, oke.